Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Oke, di vlog akuarium laut kali ini saya mau review ya tentang salah satu akuarium nih, salah satu tank yang ada di rumah saya yang saya gunakan untuk apa ya, tank karantina dan juga hospital tank ya. Jadi kalau misalnya Marina Aquarius itu mengikuti vlog saya ya, kita bisa melihat nih, saya sudah bergonta-ganti ya, konsep dan tema dari akuarium ini. Tapi karena akuarium saya sudah banyak nih, jadi saya gunakan akuarium 60 cm ini ya, 60 cm ini untuk keperluan karantin tank dan juga hospital tank. Ini apa nih? Karantin tank ya. Karantin tank itu adalah tank karantina ya. Jadi kita sebagai marine aquarist memang harus benar-benar yang namanya itu harus ekstra berhati-hati ya terhadap apa-apa ataupun juga biota-biota yang akan kita masukkan ke main tank ataupun juga display tank kita ya. Jadi karena kalau misalnya sudah masuk tuh, itu akan sulit sekali untuk menangkap atau mengeluarkan biota tersebut. Oke, jadi kita harus bisa pastikan biota yang kita masukkan itu sudah parasite free ya, sudah benar-benar terbebas tuh dari parasit, dari penyakit ya yang dibawanya dari laut ya, sehingga nanti itu tidak akan membahayakan biota itu dan juga biota-biota lain yang sudah ada di akuarium ya. Jadi terutama itu sistemnya yang akan dikhawatirkan akan rusak kalau misalnya kita memasukkan biota itu tanpa secara tidak hati-hati. Tahun ini nih saya sudah habis-habisan juga lah ya bereksperimen dengan akuarium laut ya. Jadi hobi ini saya mulai dari tahun 97 ya, dan kemudian tuh saya mulai lagi ya di akhir 2019 ya sampai dengan sekarang. Jadi banyak sekali nih pengalaman dan juga pembelajaran yang sangat penting yang saya dapatkan ya dari menjalani hobi akuarium air laut ini. Jadi salah satu ini yang paling penting itu adalah yang namanya tank karantina. Oke, jadi kalau spesifikasi tank karantina ini juga sama ya seperti tank utama kita. Jadi menurut saya sih tank karantina itu hanya secondary tank ya, akuarium kedua yang kita fungsikan ya untuk observasi ikan yang akan kita pindahkan nantinya ke akuarium utama kita ya. Jadi ini dia tanknya, panjangnya 60 ya. Ini akuarium standar ya, akuarium yang ada dijual di toko-toko akuarium itu, panjang 60, tinggi 30, lebar 30. Ini harganya sekitar 150 ribuan ya sekarang ya. Jadi ini akuarium air tawar sih sebenarnya, akuarium air tawar yang saya modifikasi jadi akuarium air laut. Jadi saya tidak menggunakan box overflow, saya juga tidak membuat drilling overflow ya. Jadi saya menggunakan power head tuh untuk menurunkan air. Jadi dia hanya dihidupkan pertama sekali aja ya. Begitu sudah dihidupkan, dia langsung bisa turun tuh airnya. Ini ke chamber, ke sump yang sangat sederhana ini. Jadi 3 saja chambernya. Yang pertama itu karang jahe ya, di bawah ada biobol, ada momogi, kemudian rhythm pump. Kembali ke atas saya pakai hang filter juga untuk taruh kapas. Kemudian ini dia. Nah, kembali ke karantin tank ini ya. Jadi biasanya ikan-ikan yang akan saya pindahkan saya masukkan di sini dulu untuk melihat apakah ikan tersebut ada penyakit. Kalau misalnya ada penyakit tuh saya akan langsung treatment ya. Saya akan treatment ikannya ya, sekaligus ini menjadi hospital tank ya dan tempat untuk melatih ikan makan pelet.
Ya, jadi kalau standar saya semua ikan yang saya pelihara harus makan pelet ya. Karena apa? Karena saya ingin kualitas air terjaga ya. Karena saya tidak menggunakan skimmer ya di beberapa akuarium saya. Jadi parameter air itu akan tetap terjaga kalau misalnya pakan yang diberikan itu berupa pelet. Jadi ini udah banyak nih ikan-ikan yang eh, lulusan ya, alumni dari karantin tank ini ya. Jadi sekarang standar saya seperti itu ya. Sebelum masuk ke display tank, saya akan observasi dulu ini. Jadi observasinya 2 minggu ya, 14 hari, sama kayak karantina virus corona ya. Jadi begitu ngelihat ada gejala-gejala penyakit, langsung saya akan kasih treatment untuk ikan-ikan yang sakit ya. Jadi memang kalau dari pengalaman saya ada beberapa jenis ikan yang seperti carrier gitu, kayak membawa penyakit ya dari laut sana ya. Oke, biasanya sih jenis-jenis angel dan jenis tank ya. Jadi saya sudah punya pengalaman tuh, yang pasti semua orang juga pada tahu ya. Bobby, botana biru ataupun juga powder blue tank. Dan kalau angel nih yang sering apa ya? Saya nggak, saya bukan justifikasi sih, ini hanya sharing pengalaman saja. Jadi dari pengalaman saya ini beberapa kali ketika saya membeli ikan emperor angelfish ataupun juga ikan batman tuh, dia yang sering sekali menjadi suspek ya, tersangka eh, terjadinya velvet ataupun juga white spot outbreak itu di akuarium saya. Oke, jadi saya sekarang nih benar-benar hati-hati. Ini saya karantina ini sudah berapa ya? Sudah lebih dari 2 minggu nih di tank karantina saya ini. Jadi saya akan langsung angkat saja. Oke, ini ikannya malu-malu ya. Oke, itu dia keluar tuh ikannya. Ya, ini adalah ikan angel batman ya. Jadi kalau nelayan setempat tuh menamakan ikan ini sebagai ikan angel batman. Oke, mungkin kita bisa melihat ya, kenapa nelayan itu memberikan nama angel batman sih, menurut saya karena topeng ya, topeng yang menutupi bagian mata ikan ini tuh mengingatkan kita akan salah satu karakter ya di DC Comic, yaitu Batman. Jadi seperti pakai topeng gitu nih ikannya ya. Jadi dinamakan nelayan itu langsung Angel Batman gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu angel yang sangat cantik sekali ya. Kita bisa melihat tuh. Ya, warna dasarnya sih biru ya. Kemudian ada vertical stripe tuh, ada garis vertikal di sekujur badannya itu yang berwarna kuning ya, kuning yang sangat vibrant ya, sangat cerah sekali. Kemudian ekornya itu berwarna kuning cerah, sedangkan di sirip bawahnya itu berwarna kebiruan ya. Oke, dan topengnya itu kita bisa melihat ya. Oke, ikan ini lagi malu-malu ya. Biasanya dia juga ikan yang cukup apa ya, cukup semi agresif sih menurut saya ini, karena saya hidupkan lampu ini jadi malah bersembunyi aja tuh di belakang live rock ya, agak malu-malu dia. Oke, sebenarnya sih agak tergoda juga untuk makan pelet nih yang sudah ditebar tuh ya di bagian atas akuarium. Oke, kita bisa melihat tuh secara perlahan tapi pasti dia mulai keluar dari sarangnya. Ya, ikan ini juga apa ya, juga cepat menurut saya, bisa dilatih untuk makan pelet. Tuh kita lihat agresif sekali ikan yang sangat cantik ini ya. Dia seperti pakai topeng tuh di mukanya ya. Topengnya berwarna hitam dan kemudian ada seperti blue trim gitu ya di bagian luar dari topeng tersebut. Oke, jadi kalau nelayan setempat menamakan ikan ini sebagai angel batman ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah emperor angelfish ataupun juga imperial
Imperatus angelfish seperti itu ya. Ini salah satu angelfish yang sangat cantik dan sangat ya menjadi crown jewel itu ya di akuarium ya. Jadi apa ya? Jadi main attraction di akuarium laut. Cantik sekali warnanya. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound